Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan dengan judul efek radiasi dan cara pencegahan bahaya radiasi. Anggota dari tim kami, kelompok 3, ada saya Eduardus Trewisista, ada Naufal Andrisya Kolis, Khalifah Alip, Singgirah Banu, Gilang Rizky Putra, dan Rois Manto. Materi penjelasan nomor 1, pembukaan pengertian dan sumber radiasi. Nomor 2, penjabaran jenis-jenis radiasi dan karakteristik radiasi. Nomor 3, pengukuran besaran dan satuan radiasi. Nomor 4, fungsi dan dampak, kegunaan, kerugian, dan pencegahan radiasi. Materi yang pertama, pembukaan, pengertian, dan sumber radiasi. Pengertian radiasi. Radiasi mendeskripsikan setiap proses di mana energi bergerak melalui media atau melalui ruang dan akhirnya diserap oleh benda lain, atau energi yang dilepasnya baik dalam bentuk gelombang maupun partikel, berdasarkan muatan listrik yang akan dihasilkannya setelah menumbuk objek tertentu. Sumber radiasi. Sumber paparan radiasi sendiri terbagi atas beberapa jenis, baik radiasi kosmik, sumber radioaktif di bumi, dan buatan manusia. Berikut ini adalah perbedaan dari masing-masing sumber radiasi. Yang pertama yaitu radiasi kosmik. Berasal dari partikel matahari dan bintang yang memasuki atmosfer bumi. Yang kedua, bahan radioaktif di bumi dan tubuh kita. Uranium dan thorium yang secara alami ditemukan di bumi disebut radionuklida primordial dan merupakan sumber radiasi terestrial. Sejumlah kecil uranium, thorium, dan produk peluruhannya dapat ditemukan di mana-mana. Yang ketiga, radiasi buatan manusia. Sebagian kecil dari radiasi berasal dari aktivitas manusia. Sejumlah kecil unsur radioaktif tersebar di lingkungan uji coba senjata nuklir dan kecelakaan nuklir seperti yang terjadi di pembangkit listrik tenaga nuklir Jalan Bodi atau Ukraina. Yang kedua ada penjabaran. Lanjut. Jenis-jenis radiasi. Yang pertama, radiasi non-ionisasi. Radiasi non-ionisasi adalah radiasi dengan energi yang cukup untuk mengeluarkan elektron atau molekul, tetapi energi tersebut tidak cukup untuk membentuk atau membuat formasi ion baru. Handley 1997. Radiasi ini terdiri dari yang pertama, radiasi gelombang mikro atau microwave dihasilkan dari perlambatan elektron pada medan listrik. Kegunaannya untuk gelombang radio, televisi, radar, dan alat-alat industri. Yang kedua ada radiasi sinar ultraviolet atau sinar UV. Mempunyai panjang gelombang antara 240 Nm sampai 320 Nm. Sumber sinar matahari, kegiatan pengelasan, lampu pijar, dan pekerjaan laser. Yang ketiga ada radiasi sinar inframerah. Dihasilkan oleh benda pilar seperti dapur atau tanur atau bahan pijar lain. Yang keempat ada radiasi sinar laser. Sinar laser adalah emisi energi tinggi yang dihasilkan dari kegiatan pengelasan, pemotongan pelapisan, pembuatan mesin mikro, dan operasi kedokteran. Yang kedua ada radiasi ion. Pengertian radiasi elektromagnetik atau partikulat dengan energi yang cukup untuk menghasilkan ion saat berinteraksi dengan atom-atom dan molekul, ciri eulenopita dan struktur selnya. Jenis ion. Pertama ada proton, neutron, elektron, sinar alfa, sinar beta, sinar gamma, dan sinar X. Sekarang adalah pembahasan tentang karakteristik radiasi ion. Ya, yang dibagi menjadi 4. Yang pertama adalah sinar alfa, kedua sinar beta, ketiga sinar X dan sinar gamma, dan yang keempat adalah neutron. Yang pertama sinar alfa dengan penjelasan bermuatan positif 2, terdiri atas 2 proton
dan 2 neutron, dan berinti helium. Kecepatannya setengah kecepatan cahaya efektif memproduksi pasangan ion, atau di udara memproduksi 30.000 sampai 100.000 pasangan ion. Penjelasan dari sinar beta. Bermuatan negatif, satu kecepatannya mencapai kecepatan cahaya di udara, memproduksi 200 ion radiasi yang diakibatkan dapat menembus beberapa sentimeter dari jaringan otot. Penjelasan dari sinar X dan sinar gamma merupakan energi murni, tidak mempunyai massa maupun muatan. Energi emisinya diukur dengan frekuensi atau panjang gelombang. Energi terbesar terkumpul dengan frekuensi tertinggi atau panjang gelombang terpendek. Mempunyai daya penetrasi sinar gamma, energinya lebih tinggi daripada sinar X. Struktur piropita sinar X terbentuk dari energi listrik yang sangat tinggi yang dipancarkan di antara katoda dan anoda dalam sebuah tabung hampa. Berkas elektron yang dipancarkan dari katoda dan anoda disebut dengan sinar X. Penjelasan dari neutron. Diemisi dari beberapa energi, mempunyai daya penetrasi. Yang ketiga adalah pengukuran yang berisi tentang besaran dan satuan radiasi. Pengukuran. Yang pertama, satuan untuk paparan radiasi. Dengan penjelasan, paparan radiasi dinyatakan dengan satuan Roentgen atau sering disingkat dengan R saja. Adalah suatu satuan yang menunjukkan besarnya intensitas cahaya sinar X atau sinar gamma yang dapat menghasilkan ionisasi di udara dalam jumlah tertentu. Yang kedua adalah satuan dosis absorpsi medium. Dengan penjelasan, merupakan ukuran banyaknya energi yang diberikan oleh radiasi pion kepada medium. Dalam satuan SI atau satuan internasional, satuan dosis radiasi serap disebut dengan Gray yang disingkat GY. Dalam hal ini 1 GY sama dengan energi yang diberikan kepada medium sebesar 1 Joule per kilogram. Dengan demikian, maka 1 Gray sama dengan 100 rad, sedangkan hubungan antara Roentgen dengan Gray adalah 1 rad sama dengan 0,00869 Gray. Selanjutnya, kalau dibacakan oleh Rois. Yaitu pengukuran. 3. Dosis ekuivalen ini semula berasal dari pengertian Roentgen, equivalent of man, atau disingkat dengan TREN. Hubungan antara dosis ekuivalen dengan dosis absorpsi dan quality factor adalah sebagai berikut. Dosis ekuivalen atau RET sama dengan dosis serap RAT dikali quality. Hubungan antara Sievert dengan Gray dan quality adalah sebagai berikut. Dosis ekuivalen atau SP sama dengan dosis serap GY atau Gray dikali quality. Berdasarkan perhitungan, 1 GY sama dengan 100 rad, maka 1 SF sama dengan 100 rad. Fungsi dan dampak, kegunaan, kerugian, dan pencegahan radiasi. Berikut adalah kegunaan radiasi, terbagi menjadi 3 dalam kedokteran. Radio dan zat radioaktif digunakan untuk diagnosis, pengobatan, dan penelitian sinar X, misalnya melalui otot dan jaringan lunak lainnya, tapi dihentikan oleh bahan padat. Properti sinar X ini memungkinkan dokter untuk menemukan tulang rusak dan menemukan kanker yang mungkin tumbuh dalam tubuh. Kegunaan radiasi dalam bidang komunikasi. Semua sistem komunikasi modern menggunakan bentuk radiasi elektromagnetik. Variasi intensitas radio berupa perubahan suara, gambar, atau informasi lainnya yang sedang dikirim. Misalnya, suara manusia dapat dikirim sebagai gelombang radio atau gelombang mikro dengan membuat gelombang bervariasi sesuai variasi suara. Kegunaan radiasi dalam bidang iptek, para peneliti menggunakan model aktif untuk menentukan umur bahan yang dulu bagian dari organisme hidup. Usia bahan tersebut dapat diperkirakan dengan mengukur jumlah karbon
radioaktif yang mengandung dalam proses yang disebut penanggalan radiokarbon. Selanjutnya ada pencegahan radiasi. Pencegahan radiasi yang pertama ada radiasi sinar ultraviolet, yaitu pencegahan yang dapat dilakukan adalah memakai sunscreen, menggunakan pakaian tertutup, dan kacamata hitam anti-UV. Selanjutnya radiasi sinar inframerah, yaitu pencegahan yang dapat dilakukan agar tidak terjadi katarak, yaitu memakai kacamata kobalt biru pada waktu menuangkan cairan logam. Pemeriksaan kesehatan secara periodik pada pekerja di tempat pengerjaan benda pijar. Dan yang terakhir, radiasi sinar laser. Pencegahan untuk menghindari terkenanya radiasi sinar laser yaitu jangan mengarahkan sinar laser ke bagian mata, karena bisa merusak mata yang mengakibatkan kebutaan. Ikut akan kami tampilkan video tentang efek radiasi dan cara pencegahan bahaya baik radiasi. itu radiasi dari alam maupun radiasi buatan manusia itu sendiri. Radiasi dapat berasal dari perangkat komputer, smartphone, matahari, lampu penerangan, pesawat sinar X di rumah sakit, bahkan dari luar angkasa saat kita naik pesawat terbang. Tapi, apa itu radiasi? Radiasi adalah pancaran energi melalui suatu materi dalam bentuk gelombang elektromagnetik atau partikel dari suatu sumber radiasi. Berdasarkan besar energinya, radiasi dibedakan menjadi dua jenis, yaitu radiasi pengion dan radiasi non-pengion. Contoh radiasi non-pengion adalah gelombang radio dan cahaya tampak, sedangkan contoh radiasi pengion adalah sinar gamma, sinar X, dan sinar ultraviolet. Kedua jenis radiasi ini dipisahkan oleh spektrum energi cahaya tampak. Radiasi pengion merupakan radiasi yang dapat menyebabkan ionisasi pada materi yang dilaluinya. Terdiri dari radiasi alfa yang merupakan partikel bermuatan positif, radiasi beta yang bermuatan negatif, dan radiasi gamma yang tidak bermuatan. Radiasi alfa memiliki daya jangkau yang paling rendah. Radiasi alfa dapat dihentikan dengan selembar kertas. Radiasi beta memiliki daya tembus yang lebih tinggi, tetapi masih dapat dihentikan dengan menggunakan kayu. Radiasi gamma memiliki kemampuan untuk menembus material yang lebih tebal, tetapi masih dapat dihentikan dengan beton. Paparan radiasi pengion sangat berbahaya bagi tubuh manusia. Pada dosis yang rendah, dapat menyebabkan pusing dan mual. Pada dosis yang lebih tinggi, dapat menyebabkan mutasi DNA, dan pada dosis yang sangat tinggi dapat berakibat kematian. Ketika radiasi pengion mengenai sel tubuh, radiasi dapat menyebabkan ionisasi pada rantai penyusun DNA. Ionisasi tersebut dapat mengakibatkan perubahan informasi pada DNA dan dapat menimbulkan mutasi pada rantai DNA. Mutasi DNA dapat menyebabkan pembelahan sel menjadi tidak normal dan menyebabkan timbulnya kanker pada berbagai organ tubuh manusia. Namun di balik bahaya tersebut, radiasi pengion memiliki banyak manfaat untuk kehidupan manusia. Apa saja manfaatnya? Radiasi pengion dimanfaatkan untuk pencitraan organ tubuh dengan X-ray, sterilisasi makanan dan alat kedokteran dengan iradiasi gamma, radioterapi untuk pasien penderita kanker, dan juga dimanfaatkan dalam dunia pertambangan. Setelah mengetahui apa dan mengapa radiasi itu berbahaya, sekarang kita tidak perlu takut lagi dengan radiasi, karena pada kenyataannya banyak hal yang dapat dimanfaatkan dari radiasi dalam kehidupan manusia. Demikian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.